Bab 154. Sejak kejadian Randu, seluruh Jiangling tahu bahwa mereka tidak bisa mengusik penghuni Gunung Kaba jika tidak ingin celaka. Tiba di hari penangkapan, Randu melapor pada Frankly bahwa malam ini adik-adiknya akan bergerak mengambil semua orang yang masuk dalam daftar Black Ghost. Frankly berkata, "Itu berarti dini hari nanti engkau monitor dan laporkan." Randu mengangguk. "Baik Tuan, dilaksanakan." Cecilia yang duduk di samping Frankly bertanya, "Di manakah orang-orang itu berada dan ada berapa banyak?" Frankly mengalihkan pandangannya kepada Cecilia lalu menjawab, 324 orang tersebar hampir di setiap kabupaten. Sebanyak itu harus ditangkap dalam semalam dan waktu yang sama. "Kenapa dan bagaimana mungkin?" tanya Cecilia ingin tahu. Frankly tersenyum kembali menjawab, "Istriku, jika tidak diambil semua, maka yang tidak diambil memiliki kesempatan untuk kabur. Jika hanya mengambil orang, maka murid-muridku bisa mengaturnya dan kita tunggu laporan Randu besok." Cecilia mengangguk lalu berkata, "Kalau murid-muridmu sudah bisa melaksanakannya, itu bagus, bisa mengurangi pekerjaanmu." Frankly tertawa dan berkata, "Sekarang semua diambil alih oleh Randu dan aku bisa bersantai bersamamu dan anak-anak kita, kecuali mereka tidak sanggup melaksanakannya, maka baru aku turun ke lapangan." Mendengar ini, Cecilia pun tersenyum lalu berkata sedikit tidak percaya, "Benarkah engkau bisa bersantai? Kita lihat sampai kapan." Frankly diam karena memang tidak bisa menjawab lagi. Lalu putrinya datang sambil tersenyum bersama Bong dan Mutiara Du. Tania berkata, "Ayah, kata kakak Bong, di mal kemarin Paman Randu mengamuk dan memukul banyak orang hingga polisi datang mau menangkap." Frankly tersenyum menjawab, "Orang-orang itu dipukul karena menghina, jadi Paman Randu tidak bersalah." Bong Du berkata, "Paman, ayah hanya memukul namun Paman Jeff memotong lidah orang yang menghina ibu." Frankly tersenyum lalu menjawab, "Paman Jeffmu tidak salah, orang itu lidahnya terlalu menghina ibumu. Jika ada paman di sana, maka paman pun akan melakukan hal yang sama. Begitu juga engkau nanti besar jangan mengganggu orang. Namun jika orang mengganggumu atau keluargamu, maka engkau harus memberikan mereka pelajaran yang paling pahit untuk mereka." Mutiara sekarang yang berkata, "Ayah enak diajari paman, kami tidak ada yang mengajari." Frankly mengelus kepalanya lalu berkata, "Mulai besok, paman akan ajarkan pada kalian bersama Tania." Bong Du duduk berlutut diikuti adiknya lalu bersujud. "Paman, terima kasih. Kami berjanji akan menggunakan pelajaran dari paman untuk hal baik." Bong Du menjawab, "Kepala kita dipotong agar tidak bisa menggunakan pelajaran dari paman untuk hal jahat." Mutiara memandang Frankly seakan bertanya benarkah jawaban kakaknya itu. Frankly tersenyum lalu berkata, "Kakakmu benar, jika engkau menyimpang, paman akan datang mengambil kepalamu. Jadi gunakan pelajaran ini untuk hal yang baik." Mutiara tersenyum menjawab, "Baik, paman." Anita Lu yang dari tadi bersama Nora berdiri di pintu melihat tingkah anak-anak itu menjadi tersenyum. Mereka berdua mendatangi dan Anita Lu berkata, "Kalian berdua sebelum menerima pelajaran dari pamanmu, maka harus berlatih dulu dengan nenek untuk memperkuat fondasi dasar." Bong Du menjawab, "Tidak bisa. Seumur hidup memiliki guru mana boleh mengkhianati karena pelajaran lain." Randu dan Sarah Shen mendengar putranya berkata seperti itu, takut membuat Anita Lu tersinggung. Maka mereka berdua bergegas datang. Namun Anita Lu tertawa mendengar jawaban itu. Dia berkata, "Pamanmu ini mendapat pelajaran dasar dariku. Jadi jika pamanmu ini gurumu, maka aku adalah nenek guru." Bong Du kembali menjatuhkan dirinya dan berlutut diikuti adiknya dan berkata, "Nenek guru, terimalah hormat kami." Anita kembali tertawa lalu berkata, "Kalian ini bangkitlah. Nenek mau tanya, siapa yang mengajari kalian untuk berlutut dan bersujud seperti itu?" Mutiara menjawab, "Ibu selalu berkata, kesalahan orang kita berikan maaf, namun kebaikan orang tidak akan cukup dibalas sekali, harus berulang kali. Belum tentu bisa membalas kebaikan orang itu."
Kepada orang tua dan kepada guru harus berlutut dan bersujud karena kita tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua dan guru kita kecuali berlutut dan bersujud sebagai tanda hormat dan berbakti. Bung Nu menambahkan, kata ibu, kita harus menggunakan pelajaran dari guru di jalan yang benar. Itu salah satu cara membalas kebaikan guru kita. Anita Lu tersenyum. Kata-kata ibumu itu benar, maka kalian harus melaksanakannya. Baik nenek guru, jawab mereka berdua. Randu dan Sarah yang masih berdiri membungkuk lalu berkata, Nyonya besar, Tuan muda kami mengucapkan terima kasih sudah mau mengajari putra dan putriku. Franklin tersenyum lalu berkata pada putrinya, engkau ajaklah kakak dan adikmu bermain di kamarmu. Setelah putri dan kedua anak Randu pergi meninggalkan tempat itu, Franklin lalu berkata pada Randu, Kalian berdua tidak perlu berterima kasih. Kalian berdua lebih dari sekadar saudara bagiku, namun yang terpenting adalah putri kalian akan menjadi teman hingga mati bersama putriku menggantikan dirimu. Mendengar ini, Randu dan istrinya yang masih berdiri langsung menjatuhkan diri. Tuan, kami berdua mengucapkan terima kasih padamu. Maka dari itulah engkau terimalah hormat dan terima kasih kami, suami istri mewakili putri kami. Franklin tersenyum lalu kembali berkata, Kalian berdua bangkitlah. Setelah Randu dan istrinya bangkit, Franklin bertanya, Kenapa engkau tidak bertanya kenapa memilih putrimu dibanding putramu? Randu menjawab, Aku tidak berani. Anita, Nora, dan Cecilia menatap Franklin. Mereka ingin tahu apa alasannya. Franklin berkata, putramu itu memiliki kelainan di rongga dadanya, maka dia tidak bisa berlatih ilmu bela diri tinggi. Aku hanya bisa memberikan dasar padanya, namun tidak bisa memberikan tenaga dalam, maka engkau harus mendidik dia untuk bersabar dan... Randu tertunduk. Sarah Shan dengan mata berair berkata, Aku pernah mendapati dia menyimpan makanan yang aku berikan padanya. Ketika aku tanya kenapa tidak makan, dia menjawab bahwa makanan itu untuk adiknya nanti sore. Randu menatap istrinya. Berapa lama dia melakukan itu? Sarah Shan menjawab, ketika aku tanya, dia menjawab sudah hampir 7 hari dia melakukan itu, menyimpan makanannya untuk Mutiara makan sore nanti. Dan biarkan dia mengikuti nenek Mulanli agar dapat pendidikan bisnis. Randu terkejut, begitu juga dengan yang lain mendengar penjelasan Franklin. Franklin tersenyum melihat ini, lalu dia berkata, waktu bayi, mungkin karena keadaan dia menderita kedinginan dengan perut tidak terisi. Karena cuaca ekstrim ditambah perut kosong, tulang dadanya sebelah kanan menyusut seperti ditekuk. Maka dengan kondisi ini dia hanya bisa menembus prajurit puncak. Randu berkata, semua salahku terlalu egois hingga dia yang harus menanggung akibatnya. Franklin tertawa, engkau tidak bersalah, begitu juga istrimu. Semua sudah harus begitu, maka engkau biarkan dia lepas darimu, dibawa ke ibu kota dan tinggal bersama nenek Mulan. Tidak pandai bela diri, namun dia akan menjadi seorang pembisnis handal dan mungkin itu jalan hidupnya. Randu mengangguk lalu berkata dengan suara rendah, apakah tidak ada obatnya? Walau ke ujung dunia, aku akan mencarinya. Franklin menyuruh Randu dan istrinya duduk lalu berkata, aku sedang memikirkan bagaimana mengobatinya. Selama dia di sini, aku akan melatihnya dan kita lihat apakah ada solusi untuk putranya. Jika sampai usia 12 tahun aku belum bisa mengobatinya, maka dia harus ke ibu kota melanjutkan pendidikan bisnis di keluarga Li. Randu tersenyum. Tuan, sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan memberikan solusi untuknya. Sarah Shan berkata, jadi dia akan tetap tinggal di sini hingga usia 12 tahun, setelahnya baru mengikuti nenek Mulan. Franklin mengangguk. Nenek Mulan mungkin besok sudah tiba. Dia akan menetap 4-5 tahun di sini untuk mengajari semua anak-anak penghuni bukit ini. Sarah memalingkan wajahnya pada Randu lalu berkata, kita belum membeli peralatan sekolah untuk mereka berdua. Anita Lu tersenyum mendengar kata-kata Sarah Shan lalu menjawab kata-katanya, tidak perlu, Peralatan sekolah sudah disiapkan anak-anak itu hanya datang, belajar dan pulang, bahkan makan siang mereka pun sudah ada yang akan memasaknya disesuaikan dengan bakat anak-anak itu. Cecilia menatap Anita meminta penjelasan maksud masakan yang disesuaikan dengan bakat. Anita Lu tertawa melihat kebingungan Cecilia lalu dia berkata, koki untuk anak-anak itu adalah ahli gizi, nenek Mulan akan memberitahu apa bakat anak, lalu koki akan meracik makanan disesuaikan dengan bakat dan menambal kekurangannya. Franklin menambahkan,
Engkau lihat, jika memasak masakan yang sama antara dirimu dan untuk ibu berbeda, rasanya begitu juga untuk Tania akan berbeda. Karena aku menambah bahan lain untukmu yang sedang mengandung, untuk Tania untuk memperkuat otot dan memperlancar darah ke otak kirinya, sedangkan untuk ibu aku hanya menambah bahan untuk kebugarannya. Cecilia menjadi paham sekarang di mana dia pernah mencoba rasa makanan putrinya terasa lebih gurih daripada makanannya. Norali menambahkan, makanya keluarga Lee itu menguasai banyak bidang, karena dari kecil bakat terbaik yang terus diasah hingga ahli. Anita berkata, anak-anak itu memiliki bakat dan pembaca bakat yang dapat mengetahuinya, ahli gizi yang mengatur makanan mereka. Makanya keluarga Lee memiliki banyak orang untuk ditempatkan di perusahaan manapun, karena mereka sudah terdidik dari kecil. John Lee yang baru tiba ikut bicara. Franklin tersenyum melihat istrinya dan dia pun berkata, istriku, keluarga Lee tidak perlu gelar sarjana jika di perusahaan butuh manajer produksi, maka tinggal meminta akan dikirim seorang yang handal. Cecilia mengangguk, pantas keluarga Lee begitu sukses, ternyata seperti itu. Anita menggelengkan kepalanya lalu berkata, tidak semua anak keluarga Lee mendapatkan kesempatan ini, hanya anak-anak yang sudah mendapat rekomendasi tetua yang bisa ikut dan ini hanya sebatas ring 2. Untuk ring 1 hanya putra-putri dalam keluarga Lee dan orang-orang yang dipercaya untuk ikut belajar saja. Contohnya suamimu, walau dia ikut belajar bersama di ring 2, namun dia mendapat pendidikan spesial di dalam dan hanya untuknya dan Sintasyun. John Lee ikut menambahkan, itu juga nanti yang terjadi pada putra dalam kandunganmu. Dia akan ikut belajar di kaki bukit, namun di rumah ini dia akan menghadapi 12 tetua yang akan mendidiknya. Cecilia bertanya, kenapa begitu banyak hingga 12 tetua? Anita lu menjawab, 12 tetua itu memiliki keterampilan masing-masing dan semua akan diajarkan pada satu orang hingga usia 12 tahun. Jadi, putramu nanti akan memiliki 12 keterampilan seperti pemimpin, keuangan, negosiasi, pembacaan watak, hingga cara memasarkannya. Karena putramu itu yang akan mewarisi tahta keluarga Lee selanjutnya. Cecilia menatap suaminya lalu berkata, pantas engkau sangat pintar bernegosiasi dan selalu mendapatkan apa yang engkau inginkan. Franklin tertawa lalu menjawab, tapi sayang, dari 12 tua itu tidak ada yang ahli dalam percintaan. Makanya aku selalu kalah dalam hal ini. Cecilia menggelengkan kepalanya. Tapi akhirnya engkau menang juga kan, bahkan dapat tambahan seorang putra lagi. Franklin kembali tertawa mengangguk lalu berkata, itu karena kesabaranku. Setelah mengatakan itu, Franklin kembali tertawa senang. Randu berdiri lalu berkata, Tuan, aku harus pergi memonitor adik-adik dahulu. Franklin mengangguk. Randu setelah berpamitan, dia meninggalkan tempat itu, mengendarai mobilnya menuju markas militer. John Lee bertanya, apakah sudah waktunya mengambil orang-orang yang ada dalam daftar? Franklin mengangguk. Mereka sudah mempersiapkannya dini hari. Nanti mereka akan bergerak di seluruh negeri. Bagaimana dengan Andrew? Apa yang akan engkau lakukan padanya? Tanya John Lee tentang adiknya yang masih ditahan Franklin. Franklin dengan wajah serius menjawab, jika dia bukan pamanku, mungkin sudah aku masukkan ke dalam tong dan lempar ke lautan. Biarkan sementara dia merasakan dikurung di tempat sempit, agar jadi pelajaran untuknya setelah dini hari nanti, maka besok dia meninggalkan selnya. Namun sebelum kembali ke Sia, dia harus berlutut di makan leluhur untuk meminta maaf selama 7 hari. Johnny menggelengkan kepalanya lalu berkata, tidak, engkau harus menambah hukumannya. Kirim dia balik ke ibu kota agar dibawa pengawasanku. Di makam leluhur dia minimal 14 hari berlutut. Franklin tertawa. Aku setuju. Ayah siapkan saja tempatnya di ibu kota dan pindahkan keluarganya besok dari Sia. Anita Lu yang diam berkata, apakah dia tahan 14 hari berlutut? Usianya tidak muda lagi. Kalian harus meringankannya. Johnny menjawab, putramu memberi waktu 7 hari, maka itu batas yang dia harus jalani. Jika di hari ke-8 dia jatuh pingsan, maka hukumannya berakhir dan ini lebih baik untuknya daripada tinggal di tengah lautan, bukan? Anita Lu diam, dia tidak bisa membantah lagi dan dia berkata, aku akan perintahkan Tang Hai membersihkan rumahnya di ibu kota agar istrinya datang sudah siap, Uni. Johnny mengangguk lalu menjawab, engkau aturlah urusan tempat tinggal mereka. Anita Lu kembali berkata, tidak bisa begitu, engkau harus menyisihkan 5% milikmu untuk biaya istri dan putra-putri mereka. John Lee tertawa. Jika ingin semua 30% aku berikan, asal dia mau berubah. Lagi pula usahanya di Sia tetap berjalan dan hasilnya dia akan mendapatkan seperti biasanya. Mendengar ini, Anita Lu tersenyum.
Engkau memang suamiku. Jika penghasilannya masih tetap, maka 5% kita bagi kepada keluarga yang lain. John Lee mengangguk senang mendapat pujian istrinya. Lalu dia berkata, engkau hubungi Tang Hai untuk tempat tinggal mereka sekaligus tanya apakah nenek kecil sudah berangkat? Anita tersenyum menjawab, besok pagi dia berangkat. Dia minta kamar terbesar di rumah ini untuknya. John Lee tertawa. Jika dia berani menghadapi dia, boleh saja, sembari menunjuk Franklin. Franklin tersenyum lalu berkata, biarkan nenek buyut datang dahulu baru kita pikirkan menempatkan dia di mana. Dorali tertawa lalu berkata, engkau pikir nenek buyutmu itu, walau masih muda bisa menerima permintaannya ditolak, cari masalah. Cecilia kaget mendengar nenek buyut masih muda dan mata kerasnya. Franklin menjawab, kita lihat besok, dia yang menangis atau aku yang tertawa. Anita lalu berkata, sejak suaminya meninggal, wataknya semakin keras. Jika keinginan tidak dipenuhi, maka dia bisa mengamuk. Terakhir ayahmu disemprot habis ketika engkau pergi meninggalkan rumah. John Lee tertawa dan berkata, tapi setelah dia tahu putramu ini dijangling, dia berhenti mengamuknya. Anita mengangguk lalu tertawa. Iya, setelah 3 rumah dihancurkan olehnya. Franklin bertanya, rumah siapa yang dihancurkan olehnya? Anita lalu menjawab, rumah kedua bibimu dan rumah Roger. Jika hari keempat tidak ada berita di mana dirimu, maka tidak tahu rumah siapa lagi yang dihancurkannya. Intinya, 1 rumah 1 hari. Cecilia bertanya, hanya karena ingin tahu di mana suamiku berada? Anita lalu mengangguk dan menjawab, iya, hanya ingin tahu di mana dia berada. Setelah tahu dan mengonfirmasinya, dia berhenti dan kembali tersenyum. John Lee menambahkan, dia sangat menyayangi suamimu. Hari pertama dia tidak makan, begitu juga hari kedua dan hari ketiganya. Dia memaki aku selanjutnya dan mulai menghancurkan rumah-rumah.